Indonesia menyerukan siap membela rakyat Palestina. Sebut Panglima Singapura dan Panglima Australia siap bergabung dalam Joint Humanitarian Operation. Mengutip Tribun News pada 7 Juni, kabar itu disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beberapa waktu lalu. Agus mengatakan hal itu menjawab pertanyaan anggota Komisi 1 DPR dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Agus melaporkan bahwa operasi kemanusiaan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co-deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN. Sedangkan saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi itu di Gaza, serta dalam tahapan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi nantinya. Sementara itu disebutnya TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Operasi gabungan Houthi dan Irak menargetkan 2 kapal Israel di Pelabuhan Haifa. Diketahui 2 kapal Israel itu memuat berbagai peralatan militer tentara Israel. Mengutip Tribun News pada 7 Juni melansir Sky News, kabar itu disampaikan oleh juru bicara militer Houthi Yahya Sari pada 6 Juni malam. Sari menjelaskan bahwa operasi gabungan dengan Irak sebagai bukti peningkatan kolaborasi melawan Israel. 2 operasi gabungan telah dilakukan dan targetkan 2 kapal Israel. Operasi pertama menargetkan 2 kapal yang membawa peralatan militer di Pelabuhan Haifa. Sementara operasi kedua menargetkan kapal yang melanggar keputusan Yaman untuk melarang masuk ke Pelabuhan Haifa. Dijelaskan bahwa kedua operasi gabungan itu dilakukan dengan menggunakan sejumlah drone dan mencapai sasaran yang akurat. Pemimpin oposisi Israel dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz memberikan peringatan. Gantz memperingatkan pemukim di Israel Utara untuk bersiap perang melawan Hizbullah. Mengutip Tribun News pada 7 Juni melansir Channel 12, kabar itu disampaikan Gantz pada Kamis 6 Juni 2024. Gantz memperingatkan untuk bersiap menghadapi pertempuran dan hari-hari yang lebih sulit yang dapat membawa pemukim di Israel Utara ke medan perang. Gantz menekankan agar pemukim tidak mengeluh tentang masa kini karena masa depan mungkin jauh lebih bermasalah. Seraya menekankan bahwa masa depan Israel akan jauh lebih buruk ketika perang melawan Hizbullah pecah. Pihaknya meyakini bahwa pemerintah Lebanon dan juga Hizbullah tidak menginginkan pecahnya perang skala besar, namun Israel disebutnya perlu menekan Hizbullah pada saat ini sebelum perang lebih luas terjadi. Iran dilaporkan siap pasang badan membela Hizbullah Lebanon. Perlawanan Islam di Irak itu menyebut bahwa Israel akan menghadapi kekalahan yang jauh lebih besar ketimbang Lebanon. Mengutip Tribun News pada 7 Juni melansir Newsweek, kabar itu disampaikan oleh para pejabat PBB beberapa waktu lalu. Misi Iran untuk PBB menegaskan bahwa para pejabat Iran tidak mempercayai retorika pejabat rezim Israel tertentu yang mengancam serangan darat di Lebanon Selatan. Misi Iran untuk PBB itu berpendapat bahwa tindakan seperti itu hanya akan menjadi kemunduran besar untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Disebutkannya bahwa di samping gagal melawan Hamas, Israel dipastikan akan menghadapi kekalahan yang lebih besar melawan Hizbullah. Mengingat Hizbullah memiliki kekuatan militer yang jauh lebih unggul dibandingkan Hamas. Pernyataan itu menunjukkan bahwa para pejabat Iran sedang memperingatkan Israel mengenai potensi rencana serangan besar-besaran terhadap Hizbullah Lebanon. Disebutkannya bahwa Hizbullah tidak menginginkan konflik dengan Israel terjadi, namun Hizbullah sendiri siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu Hizbullah juga memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari Iran. Brigade Al-Qasyam berhasil menembus batas pemisah dan menyerang markas divisi IDF di Rafah. Lebih lanjut, dengan keberhasilan Al-Qasyam memasuki wilayah IDF, pertempuran jarak dekat pun tak terelakkan. Mengutip Tribun News pada 7 Juni melansir Palestine Chronicle, hal itu disampaikan Al-Qasyam dalam pernyataannya pada Kamis 6 Juni 2024.
Tertulis bahwa Al-Qassam berhasil melakukan pendaratan dan menembus belakang garis musuh, menembus pagar pembatas dan melakukan penyerangan terhadap divisi IDF yang beroperasi di kota Rafah selatan jalur Gaza. Buntutnya, pertempuran jarak dekat terjadi dan mengakibatkan beberapa IDF tewas dan terluka. Media Israel telah mengkonfirmasi serta menekankan bahwa serangan itu telah terjadi di pangkalan militer Israel dekat penyeberangan Karim Abu Salim. Jajak pendapat menunjukkan bahwa 54% peserta menentang keberadaan negara Israel. Artinya mayoritas generasi muda di Inggris menganggap negara Israel tidak seharusnya ada. Mengutip Tribun News pada 7 Juni melansir Cradle, jajak pendapat itu telah dilakukan oleh Unheard beberapa waktu lalu, di mana hasilnya adalah mayoritas anak muda Inggris percaya bahwa Israel seharusnya tidak ada setelah pemboman brutal tentara Israel di jalur Gaza. Dijelaskan bahwa 54% individu berusia 18 hingga 24 tahun menganggap keberadaan negara Israel tidak beralasan, sementara hanya 21% yang berpendapat sebaliknya. Selain itu, sebagian besar generasi muda Inggris juga menunjuk sosok yang harus bertanggung jawab atas perang di Gaza adalah pemerintah Israel. Mayoritas warga Inggris juga merasa bahwa negara Inggris harus menarik diri dari keterlibatannya dalam perang tersebut. Tingginya paparan mengenai perang Gaza secara online dan di media sosial tampaknya telah memicu minat di kalangan generasi muda di negara Inggris. Perang skala penuh dengan Lebanon disebut oleh media Israel justru akan mendorong Israel jatuh ke jurang maut. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Juni, kabar itu dibahas oleh media Israel dalam tulisan analis urusan militer Amos Harel pada 7 Juni waktu setempat. Media Israel membahas bahaya perluasan perang dengan Lebanon dan menekankan bahwa hal itu akan mendorong Israel ke jurang maut, terutama dengan tidak adanya legitimasi internasional dan tentara yang kelelahan. Amos Harel menekankan bahwa perang dengan Hizbullah akan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah dalam negeri Israel, dengan wilayah utara dan tengah menghadapi tingkat ancaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Harel juga mengungkapkan bahwa ia mendapati tanda-tanda yang semakin besar bahwa Israel sedang menuju kegagalan multidimensi. Pihaknya menekankan bahwa situasi Israel terkini adalah terjerat di semua lini. Bahkan yang paling kritis adalah arena konfrontasi dengan Hizbullah di Lebanon dan berpotensi menghadapi ancaman perang skala penuh. Insiden pawai bendera di Al-Quds dipandang dalam tulisan media Israel sebagai insiden Zionisme menuju kehancuran. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Juni, hal itu tertulis dalam laporan Haaretz pada 7 Juni 2024 waktu setempat. Haaretz memperingatkan bahwa Zionis di wilayah pendudukan Palestina telah mencapai tahap kebrutalan yang merupakan satu tahap sebelum akhir. Disebutkan dalam laporan bahwa insiden internal yang baru-baru ini terjadi justru menunjukkan bahwa Zionisme sedang menuju kehancuran. Kecuali para pemimpin mengambil tindakan cepat, hitungan mundur eksistensi sudah dimulai. Terbaru, pawai bendera di Al-Quds yang diduduki digambarkan sebagai kekerasan buruk selama pawai supremasi Yahudi. Sehingga penulis di Haaretz mengungkap bahwa insiden itu merupakan langkah menuju keruntuhan Zionis, mengingat perkataan dari filsuf ternama Yeshayahu Leibowitz serta perkataannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.